Oke, ada satu pertanyaan fundamental yang lagi benar-benar menguji demokrasi di Indonesia. Dan Rocky Gerung, dalam sebuah pidatonya yang tajam, merangkum semuanya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah argumennya satu persatu. Biar kita semua paham, apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan di sini? Kita langsung aja ke intinya ya. Rocky Gerung membuka analisisnya dengan diagnosis yang, tajam banget. Kita sekarang hidup di dalam Republik Ketakutan. Dan ini bukan sekedar slogan loh. Ini premis utama yang mau bilang kalau ada sesuatu yang lagi pelan-pelan terkikis dari fondasi negara kita. Yaitu keberanian buat bersuara dan keyakinan kita sama yang namanya keadilan. Argumennya ini dibangun dalam 4 bagian. Pertama, kita akan lihat dari mana datangnya kekuatan moral masyarakat sipil. Kedua, ada sebuah kasus yang jadi ujian buat keadilan. Ketiga, tentang drama pengkhianatan nilai-nilai Republik. Dan yang terakhir, soal pilihan yang ada di tangan seorang presiden. Nah, untuk ngerti kenapa situasi sekarang ini genting banget, kita perlu mundur dikit ke belakang. Kita perlu lihat dari mana sih DNA perlawanan masyarakat sipil di Indonesia itu terbentuk. Dan ternyata, ini adalah cerita tentang perjuangan untuk satu hal. Cuma satu, kejujuran. Jadi, menurut Gerung, semua gerakan masyarakat sipil itu diikat sama satu benang merah, satu etika yang udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kejujuran. Gerakan ini lahir sebagai lawan dari kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, tanpa kejujuran, ya gerakan ini bakal kehilangan jiwanya. Coba deh kita lihat momen krusial ini. Kontras dan ICW, dua pilar utama masyarakat sipil kita, itu nggak muncul gitu aja loh dari ruang hampa. Keduanya lahir dari puing-puing rezim Orde Baru yang represif. Mereka adalah jawaban, sebuah respons langsung terhadap puluhan tahun militerisme dan korupsi yang udah sistematis. Dan yang menarik, nama Kontras itu sendiri udah kayak sebuah manifesto. Secara historis, itu singkatan dari Kontra Soeharto. Jadi namanya aja udah sebuah deklarasi perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Sebuah penolakan terhadap era di mana kebenaran itu seolah-olah dimonopoli sama penguasa. Jadi, semua perjuangan tadi kalau disimpulkan, mengerucut ke satu cita-cita besar, supremasi nilai-nilai sipil. Maksudnya apa? Gampangnya gini, negara itu harusnya dijalankan berdasarkan prinsip kemanusiaan dan hukum, bukan berdasarkan kekuatan militer. Kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bukan di laras senjata. Oke, dari fondasi ideologi tadi, sekarang kita masuk ke kasus nyata yang jadi pusat argumennya Gerung. Sebuah kasus serangan air keras yang bukan cuma sekedar catatan kriminal biasa, tapi udah jadi kayak persimpangan jalan buat bangsa kita. Kita mau pilih jalan hukum atau jalan kekuasaan? Nah, ini dia pertanyaan fundamentalnya. Kalau pelakunya itu anggota militer, tapi kejahatannya ke warga sipil biasa, di ruang publik, siapa yang harusnya ngadilin? Apakah pengadilan militer yang cenderung tertutup, atau pengadilan umum yang prosesnya bisa kita semua lihat? Percaya deh, pilihan ini menentukan segalanya. Disinilah argumen Rocky Gerung jadi super tajam dan logis banget. Dia membedahnya begini. Pertama, dia tanya, air keras itu senjata standar militer bukan sih? Jelas bukan kan? Nah, artinya penggunaannya itu pelanggaran disiplin, oke? Pelanggaran disiplin ini urusannya internal, dihukum sama komandannya. Tapi, nah ini tapinya, kejahatannya itu sendiri, yaitu penyerangan terhadap manusia, adalah tindak pidana publik. Jadi harusnya ada dua proses terpisah, sanksi disiplin di internal dan pengadilan pidana di ruang publik yang terbuka. Simpel kan, tapi kuat banget. Sekarang, argumennya kita angkat levelnya. Dari ruang pengadilan, kita pindah ke panggung filsafat politik. Karena kasus ini, menurut Gerung, udah kayak cerminan dari sebuah drama klasik tentang jiwa sebuah republik, tentang janji dan juga pengkhianatan. Untuk menjelasin ini, Gerung pakai analogi dari sejarah Romawi, yaitu dua figur, Caesar dan Brutus. Caesar itu simbol kekuasaan yang saking besarnya, sampai-sampai dia mulai melanggar prinsip yang melahirkannya. Sementara Brutus, dia ini simbol warga negara yang merasa wajib bertindak, bukan karena dendam pribadi, tapi demi menyelamatkan republik dari tirani. Analogi ini kemudian membawa kita ke pertanyaan inti. Apakah kekerasan ini adalah tanda bahwa kekuasaan sedang bermental Caesar yang mengkhianati janji reformasi dan demokrasi? Dan apakah masyarakat sipil yang menuntut keadilan sedang berperan sebagai Brutus yang mencoba mengingatkan negara akan cita-cita luhurnya? Sambil mengutip Shakespeare, Gerung menyoroti kalimatnya Brutus. Tidak ada kegelapan, yang ada hanya kebodohan. Ini maksudnya dalam banget. Musuh terbesar keadilan itu ternyata bukan kejahatan yang tersembunyi, tapi justru sikap pura-pura tidak tahu dan nggak mau mengakui kebenaran yang udah jelas ada di depan mata. Disinilah Gerung melontarkan istilah yang jujur aja cukup mengerikan, festival penyiksaan.
Maksudnya, kekerasan yang dilakukan di depan umum itu tujuannya bukan cuma buat melukai satu orang. Bukan. Itu adalah tontonan brutal yang sengaja dipertontonkan. Tujuannya agar semua yang melihat jadi takut. Biar semua orang mikir 2 kali sebelum berani bersuara. Dan inilah, katanya, cara Republik Ketakutan itu diproduksi. Dan semua rangkaian argumen tadi bermuara pada satu titik. Sebuah tantangan yang sekarang ada tepat di hadapan Presiden baru, Prabowo Subianto. Ini udah bukan lagi soal satu kasus, tapi soal arah sebuah peradaban bangsa. Faktanya, Presiden Prabowo sendiri sudah berjanji kepada publik untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan tuntas. Nah, janji ini kan sudah tercatat ya, jadi seperti hutang politik yang sekarang ditagih oleh mereka yang masih percaya pada supremasi hukum. Kasus ini jadi ujian yang sangat personal dan krusial bagi kepemimpinannya. Kenapa? Karena latar belakang militer beliau justru menempatkannya di posisi unik untuk membuktikan bahwa eranya adalah era supremasi sipil. Setiap langkahnya akan dibaca sebagai sinyal. Apakah negara masih akan melindungi aparatnya dari hukum, atau justru akan menempatkan hukum di atas segalanya? Pilihan itu akan mendefinisikan warisannya kelak. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar untuk kita renungkan. Ketika sebuah bangsa berjanji untuk menjadi negara hukum yang beradab, apa sih yang sesungguhnya dibutuhkan untuk menepati janji itu? Apakah cukup dengan undang-undang di atas kertas, ataukah kita butuh sesuatu yang lebih fundamental, yaitu keberanian moral baik dari pemimpinnya maupun dari kita semua sebagai warganya?